Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya berada di sekolah. Ya, kebetulan saya dapat tugas piket. Kenapa ada piket? Karena memang sekolah mulai kemarin tanggal 17 sudah mulai libur bagi siswa. Jadi siswa Sekolah Indonesia Kuala Lumpur sudah libur. Namun untuk guru-guru tidak libur. Tapi guru-guru dibolehkan untuk mengambil cuti. Nah, ini situasi sekolah. Sangat sepi, tidak ada satupun siswa. Yang ada adalah hanya guru piket saja, satu hari 4 orang. Nah, kebetulan hari ini di sekolah juga ada perbaikan ya, ada pengecatan. Ini sedang dicat. Kenapa dilakukan pengecatan sekarang? Karena memang sekolah sedang libur, siswa sedang tidak ada di sekolah, jadi pengerjaannya akan lebih mudah. Siapa saja yang piket hari ini? Saya akan tanya mengapa mereka tidak pulang seperti saya. Ya, beginilah suasana sekolah pada hari ini. Kita libur mulai tanggal 17 sampai dengan tanggal 1. Saya akan masuk ke kantor. Ada siapa saja yang sudah datang di sana? Ya, ternyata di sini sudah ada Master Inton. Ya, apa kabar? Yang tidak pulang, dan juga ada Kak Ite. Kalau Kak Ite tidak pulang lah karena suaminya dan anak-anaknya warga negara Malaysia. Oke. Saya tak balik-balik, bapak ke mana? Sudah nggak diakui Indonesia tuh bagaimana? Mana boleh? Dia sudah bahasanya udah bahasa Melayu. Saya orang Indonesia. Maklum, suami dan 3 anaknya orang Malaysia. Saya akan tanya ke Pak Inton dulu, kenapa ini Pak Inton nggak pulang? Ini alasannya apa ini? Jadi gimana Pak Inton? Kenapa tidak pulang tahun ini hari raya? Oh, memang sudah direncanakan untuk tahun ini nggak pulang untuk Lebaran karena kita akan pulang saat liburan sekolah. Bukan karena tiket mahal atau bagaimana? Apa sebenarnya yang dirindukan kalau kita berhari raya di Malaysia? Yang dirindukan dari Indonesia ketika hari raya? Oh, banyak. Yang di mana? Di Indonesia lah, Pak Inton di Jogja, di Jakarta. Tentunya ketemu dengan keluarga lah. Oke. Saudara, teman, itu udah yang paling merasa bahagianya di situ. Terus Itu ya tentunya ya makanan-makanan lah. Budayanya, kebiasaannya kalau di Jogja saya itu selalu ke keraton, ke Pakualaman. Di sana ada kayak pasar gitu. Setelah sholat ada pasar. Jadi disitulah banyak bertemunya teman-temannya di situ sebenarnya. Berapa kali Pak Inton tidak pulang ketika hari raya? Hari raya kurang lebih sekitar 4 kali selama saya 5 kali selama saya berada di 18 tahun di Malaysia. Oh, kalau saya 21 tahun lebih banyak hari raya di sini daripada hari raya di Indonesia. Oke, terima kasih Pak Inton. Oke, sama-sama. Oh ya, ini mau jalan kemana aja nih? Ini rencananya nggak tahu mau kemana, arahnya ke barat, ke timur, atau ke Pineng? Ke Pineng sepertinya nggak saya rekomendasikan. Ke Tioman? Tioman sudah. Johor, Singapura? Johor itu menjadi opsi yang ketiga, ke Desaru. Oh, ke Desaru. Oke. Paling nyaman sebenarnya kalau Lebaran di sini sepi ya sebenarnya ke Thailand. Yang belum disinggahi adalah kemungkinan ke Perlis. Oh, ke Perlis. Perlis itu belum pernah, dan banyak orang juga belum pernah ke sana karena posisi negerinya itu kan sangat di ujung dan sangat terpencil sebenarnya negeri Perlis itu. Kemungkinan ke sana. Tapi kita akan mencoba mengeksplor Perlis itu kayak apa biar menjadi sebuah Itu kira-kira ngajak saya apa enggak? Ya, kalau mau ikut silahkan.
Oke, saya mau ganti tayar dulu. Oke, silakan ganti tayar, kita ke Perlis. Oke, kita ganti ke yang lain. Makasih. Sekarang saya bersama dengan Pak Asep. Oh, mau langsung konten. Ini juga salah satu guru yang tidak pulang di hari raya ini. Pak Asep sudah berapa kali tidak pulang hari raya, Pak Asep? Aduh, astagfirullahaladzim, kaget aku. Lebaran Idul Fitri, Pak? Iya, Berarti ya sejak COVID. sejak COVID berarti tiga kali. Tiga kali Lebaran nggak pulang rasa Bang Toyib. Iya. Tapi alhamdulillah itu sudah gini, Pak. Iya. Kira-kira kalau tahun ini saya tahu alasannya Pak Asep ya, karena anak masih bayi ya. Iya. Belum berusia 3 bulan. Belum. Nah, pertanyaan satu lagi Pak Asep, apa yang dirindukan dari hari raya di Indonesia ketika Pak Asep berhari raya di sini? Ya pastinya ya suasana lah, Pak ya. Uh-uh. Kalau suasana kan di Indonesia kan kekhasannya itu sangat rasa ya. Iya. Kalau anak sekarang namanya apa? Vibe-nya itu udah apalagi puncaknya pas malam takbir dan hari pertama, hari kedua sampai hari keempat lah biasanya itu suasana Lebaran itu masih sangat terasa. Iya, malam sebelum hari raya pasti di sini tidak ada takbir keliling yang jelas. Ya. Iya. Tapi Tidak mungkin ada. kalau di daerah-daerah nggak tahu Pak ya, ada nggak sih Pak? Di daerah kayaknya nggak ada juga Nggak ada di juga Malaysia ya. tradisi. Tidak ada tradisi takbir Kita keliling, berarti ya. membawa mobil, membawa Oh, iya. genderang, beduk. beduk ya. Genderang perang gitu. Iya. Ada juga yang membawa obor, bawa lilin untuk di kampung-kampung. Tapi kalau yang di kota kan bawa truk ke bawah. Oke, selain suasana, apalagi makanannya pasti ya. Angpau sih Pak. Angpau, saling berkunjung. Iya, Ya kalau di sini kan, silaturahminya. kalau di sini itu kebanyakan ya selama saya di sini itu tidak bisa kita datang ke rumah orang semau kita. Nunggu orang itu mengundang open house. Oh. Betul nggak? Oh iya. Kalau di sana kan memang ada dalam waktu setidaknya 7 hari itu 7 hari. semua rumah itu terbuka Open house, untuk iya. untuk selalu kita kunjungi. Kalau di tempat saya setelah sholat hari raya itu kita mengeluarkan nasi ambeng ke masjid satu kampung. Ada, Iya. sama-sama. Nah kalau di Gresik itu satu malam 2 malam sebelum hari raya ada namanya pasar bandeng. Nah, situ nggak ada, ya. Jadi budayanya orang di tempat saya, orang Gresik itu ada pasar bandeng dan nasi ambeng itu yang dibawa ke masjid itu semua lauknya pakai bandeng yang besar, semua. Kalau nggak pas panen gimana Pak itu nanti Pak? Memang sudah dirancang, jadi ada bandeng-bandeng yang khusus tidak dipanen di panen reguler, dia nggak dipanen. Jadi dipanen nanti ketika hari raya saja. Kalau di Malaysia ikan bandeng itu namanya ikan susu. Ya. Jadi bandengnya itu ada yang 7 kilo, ada yang 5 kilo. Itu harganya bisa 10 kali lipat dari harga normal per kilonya. Dan duri semua Pak. Sekarang sudah ada teknologi Presto itu. bukan presto. Jadi ikan bandeng tanpa duri. Lalu 5 hari setelah hari raya itu ada namanya hari raya ketupat. Kalau Malam ketujuhnya. malam ke-7. Ada namanya puasa apa? Syawal kan 6 hari. Iya. Nah, yang ke-7 itu lebaran ketupatnya. Jadi ada namanya hari raya ketupat. Di Madiun juga ada. Ada. Oh. Tapi tidak. Jadi pada hari H itu kita makannya adalah nasi ambeng yang ikannya lauknya adalah ikan bandeng tadi yang besar. Semua rumah itu ikan bandeng besar-besar. Itu wajib hukumnya. Nah, seminggu kemudian ada namanya hari raya ketupat. Jadi pada hari raya pertama itu nggak ada ketupat. Iya. Lain kalau di kota kan langsung ada beda. ketupat Kalau ya. di daerah nunggu Iya. hari ke-7 baru ada ketupatnya ya Pak ya. Iya, betul. Tapi di dekat di mana? Di Trenggalek. Iya. Itu di Trenggalek itu entah di desa atau di kawasan mana itu ada tradisi lebaran ketupat itu lebih meriah daripada lebaran Idul Adha. Oh, iya. Bukan lebih meriah tapi bisa dikatakan lebih meriah dibanding lebaran ketupat di daerah-daerah lain karena pada saat itu
semua orang di daerah itu open house semua. Jadi kayak semacam festival, kayak festival ketupat. Jadi orang ke situ nggak tahu kenal ke siapa masuk ya silahkan makan. Itu nggak tahu kalau selama pandemi ini, tapi katanya itu pengen kesana juga pas hari Lebaran itu. Karena ya tiba-tiba rumah siapa ini? Wah enak nih kayaknya masuk. Oh makan enak. Oh cari yang mau mana lagi itu. Kayaknya seru gitu. Jadi yang paling ini memang kalau kita hidup berhari-hari di Kuala Lumpur ini, Kuala Lumpur pasti sepi karena orangnya balik kampung. Sementara kalau di desa kita hari raya itu betul-betul sangat ramai karena orang itu saling berkunjung. Satu kampung itu mutar satu-satu, semua orang dikunjungi, semua rumah terbuka, tidak ada yang tertutup dari pagi sampai malam rumah terbuka. Oke Pak Asep, terima kasih ya. Ya. Oke sip, terima kasih. Terima kasih Pak Mat. Sibuk Bu Endang. Alhamdulillah. Ya ini bendara sekolah ini guys. Dia sekaligus sebagai TikToker dan selebgram yang selalu tayang di dunia maya. Bu Endang kenapa nggak pulang Bu Endang? Karena ada sesuatu hal yang harus dilakukan di sini. Cutinya disimpan buat Juli. Oh. Juli belum bisa saya ya, Desember kalau gitu. Oh. Cutinya disimpan. Pak. Menikah itu? Bukan. Doain ya. Saya selalu berdoa ya. Tapi kapan? Masa doa saya nggak dikabulkan oleh Allah? Belum ada yang berani datang Pak. Kasihan. Ibu dari mana? Makassar ya? Lupa, Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah. Ya. Woi, jauh itu Sulawesi Tengah. Kebiasaan apa di Lebaran di Sulawesi Tengah yang paling Ibu rindukan ketika di sini? Apa ya? Sama saja sih, tapi sebenarnya di sebelah kampung saya itu ada yang namanya Lebaran Ketupat. Ada nggak sih di sini? Nggak ada. Kalau di sini itu, kalau di kota ya, di Kuala Lumpur itu ketupat itu ya keluar pada saat hari raya. Lebaran Ketupat itu kalau di sana biasanya 1 minggu setelah Lebaran. Jadi ada Lebaran lagi yang gede-gedean. Oh, jadi sama berarti saya ada di tempat Pak Asep ada. Oh. 1 minggu setelah hari raya Idul Fitri ya. Ya, kalau suasana sudah berapa kali Lebaran di Kuala Lumpur? Kalau Kuala Lumpur baru kali ini. Oh, baru kali ini. Tapi selama ini saya sudah sering sih kalau Lebaran di luar. Kalau dulu di Sabah ya? Oh, di Sabah. Berarti kalau waktu di Sabah itu lebarannya di perkebunan kelapa sawit? Bareng sama apa namanya? Masyarakat Indonesia yang ada di daerah kebun sawit. Oh gitu. Guys, jadi Bu Endang ini sebelum menjadi guru di Kuala Lumpur ini berapa tahun di Sabah? 3 tahun. 3 tahun menjadi guru di perkebunan kelapa sawit di CLC ya. Iya Pak. Jadi dia sebenarnya sudah lama ada di Malaysia, hanya di bagian timur Malaysia sana. Betul sekali. Nah kalau di sini nanti akan merasakan Bu Endang betapa sepinya. Nggak ada saudara yang dikunjungin. Kalau berkunjung ke rumah orang nunggu diundang dulu open house. Kalau di sana gimana? Keliling? Kalau di sana kan banyak teman, banyak keluarga. Ya enggak, waktu hari raya itu memang kita datang ke rumah ya. Berkunjung ya. Enggak pakai diundang. Sudah saling tahu lah. Jadi saya datang ke rumah dia datang ke rumah saya, udah saling tukar-tukaran datang. Iya, sama iya. Itu yang kita rindukan dari suasana Lebaran di Terus Malaysia. Kalau ke rumah-rumah kayak pejabat-pejabat itu kan open house semua kan. Jadi tanpa diundang pun kita datang aja. Iya. Berarti besok ikut sholat Id di KBRI. Kedutaan. Iya, betul sekali. Lalu open house. Open house di rumah siapa saja yang mengundang? Itu di Wisma. Oh. Daftar nggak kemarin? Daftar. Oke, itu jam 12. Oh. Hanya yang diundang saja, hanya yang ngisi daftar saja yang boleh datang. Kemarin itu saya ngisi daftar apa ya? Daftar sholat di KBRI, ya itu. Nah, itu juga. Oh, 1 kali itu. Oh, berarti masuk lah itu. Oke, iya. Oke, selamat berlebaran dan merasakan lebaran di Malaysia, khususnya di Kuala Lumpur. Nanti semua jalan-jalan sepi. Paling yang agak ramai ke mall.
Emang mal buka? Buka lah. Oh, luar Kan biasa. tidak semuanya beragama Islam. Yang nggak Islam kan tetap bekerja. Sudahlah kita lebaran di mall aja, Pak. Oke Bunda, Iya, Pak. semoga Minal menikmati aidin wal lebaran. faizin. Iya, Mohon maaf sama-sama. lahir batin. Mohon maaf lahir batin. Bu Nina, Yes, nggak pulang? rencananya ya, tapi masih belum tahu kapan. Mungkin raya dulu di sini. Tapi nggak pulang sih, sebenarnya mau liburan aja Pak. Oh, liburan Ke luar negara. wush, Singapura, No, Singapura. Thailand, Maybe Hong Kong. Tinggal Thailand lah. Sepertinya itu. Apa alasannya nggak balik kampung? Alasannya personal reason lah Pak. Oke, yes. Oke. Bisa diterima. Yes. Nggak rindu lebaran di kampung? Rindu sih lebaran bareng keluarga. Apa tapi, yang dirindukan dari suasana lebaran di kampung? didatengin open house, datengin banyak orang. Habis itu kita keliling kampung hanya untuk salam-salaman kayak gitulah. Gitu. Pakai nyebarin angpau nggak? Karena sekarang udah agak mapan kayaknya iya. Gitu. Wes kaya ini. Biasanya sekali nyebarin angpau sampai habis berapa? Aduh, saya pernah hampir full gaji saya di sini nih lebaran pertama itu habis. Masya Ya, Allah. gitu untuk pulang kampung. Satu kali gaji, Pak. Datin. Wah Iya, iya. habis itu. Maklum lah. Iya, kan pertama, Oke. Pak. Oke, pernah nggak merasakan lebaran di sini? Belum, ini pertama kali rasanya. Oh. Akan menjadi yang pertama kali. Iya, nanti selamat menikmati bagaimana sepinya lebaran di Kuala Lumpur ya. Iya, kayaknya kita bisa jalan bareng nih Pak. Sama-sama Kak Budi kan. Iya, beli mobil dulu. Oh iya, ada yang mobil dijual tuh. Nah, itu ada mobil dijual itu. Berapa itu? Oke, Bu Nina, Oke, terima selamat kasih, menikmati Pak. Yo. lebaran di Kuala Lumpur. Minal aidin wal faizin. Selamat Hari Raya Idul Fitri untuk para perantau di negeri jiran ini. Iya. Hai. Merantau lah, biar tahu bagaimana rindunya kita ke tanah air. Aduh, oke Pak. Oke. Kenapa Pak Budi nggak pulang? Lah nanti saya ngantar anak-anak Juni. Ngantar kemana? Salman mau tak pondokin. Oh, jadi sekarang memang sengaja nggak pulang. Alasannya Nanti Juni ngantar anak ke pondok. Dua-duanya? gak lah, gak ada. Yang Salman aja. Kan SMP dia naik SMP. Sudah berapa tahun nggak lebaran di kampung? Selama COVID. Sampai kemarin ada lebaran. Berarti sudah beberapa kali juga lebaran di sini ya? Ya sejak COVID. Kalau lebaran di Kuala Lumpur tuh apa yang paling tidak ada dibandingkan dengan lebaran di kampung, Lamongan, Di Lamongan. Paciran? Ya. Menurut saya apa ya? Wong makku yo ning kene. Iya. Nggak budaya misalnya yang di sana ada di sini nggak ada terus Iya, kita rindu gitu. Ya tentu lah Pak. Ada apa seperti ketupat nggak? Iya. Pokoknya ning nggon aku kan malam riyaya kan rame Pak. Iya. Sepodo lah. Iya. Nggon kan malam riyaya itu udah rame. Merconan, takbiran. Bukan. Oh enggak. Jadi kami salam-salamannya itu malam raya Pak. Oh lah ini beda dengan yang lain. Nah itu malam raya itu orang semua keluar sampai tengah malam. Oh, kalau di tempat saya kan keluarnya itu setelah sholat. Nah setelah sholat itu kita tinggal tunggu tamu jauh. Oh gitu. Nah yang dekat itu habis maghrib sampai tengah malam itulah kita kunjung Pak. Gitu. Iya. Kalau di tempat saya ada apa itu mengeluarkan ambeng ke masjid itu ada nggak? Ya, Itu pasar Bandeng itu loh. Gak ada, tapi ada di kayak kemarin akhir-akhir puasa kemarin tuh kita punya budaya satu rumah satu talam. Jadi bacaan bareng Pak di jalan raya. Oh di jalan raya. Itu 1000 minimal tuh Pak, 1000 ambeng. Jadi dimakan satu kampung tuh bersama-sama tuh. Nah itu baru kemarin. Itu kalau puasa akhir. Oh di puasa akhir ya malah ya. akhir. Ini baru dengar ini malah. Padahal desa kita nggak jauh tapi beda gitu ya. Itu saya belum pernah membuat video itu tapi menarik sekali karena nggak pernah sempat puasa akhir terus di rumah itu nggak pernah sempat. Iya. Nah, ini 7 harinya kan ketupatan Pak, biasa lah itu ya. Iya. Ketupatan.
Kalau ketupatan di situ apa kebiasaannya? Kebiasaannya nggak ada yang spesial, tapi masak kupatnya. Masak iya. kupatnya pada hari itu. Kalau hari raya nggak ada kupat ya? Hari raya tidak, masih nasi biasa. Jadi kita itu kupatnya ya tetap di hari ketujuhnya itu, Pak. Oh Nah, iya. di situ itu baru biasanya orang-orang mulai berwisata. Iya betul. Kalau ketupatan itu mulai berwisata. Mulai berwisata, iya betul. Dan di sini nggak ada, boleh dikata sepi lah, orang pada balik kampung. Kampung asli nih. Kampung aslinya. Kuala Lumpur ditinggalkan. Oke Pak Budi, makasih atas sharingnya. Tahu nggak kalau saya rekam ini? Tahu. Oke, jadi begitulah hasil wawancara saya dengan teman-teman yang tidak pulang pada hari raya tahun ini. Ternyata mereka semua merindukan bagaimana situasi ketika hari raya dilakukan di kampung mereka masing-masing. Baik yang ada di Jakarta, di Jogja, di Madiun, di Lamongan, lalu kemudian di Sulawesi Tengah. Dan ternyata saya juga baru tahu bahwa hari raya ketupat di Indonesia itu hampir di semua daerah ada, 1 minggu setelah hari raya. Bahkan ada yang mengatakan tadi bahwa hari raya ketupat itu bisa lebih ramai dibandingkan dengan hari raya Idul Fitri sendiri. Kalau saya sudah beberapa kali berhari raya di Kuala Lumpur dan memang waktu hari raya ini Kuala Lumpur sangat sepi. Ya, kita hanya bisa berkunjung ke teman-teman saat mereka ada open house. Kalau kita diundang, ada open house pun kalau kita tidak diundang, kita juga nggak akan berani datang. Oke, itu saja. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kita sambut hari raya dengan senang, dengan gembira, dengan bahagia setelah kita menyelesaikan puasa 1 bulan penuh. Selamat hari raya, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kepala sekolah sudah datangnya ada Pak Maftuhin yang lagi memvideokan. Nah itu. Oh kata ibu, Pak Budi suruh di rumah Pak Intan ngapusin nih. Enggak lah, suruh datang, suruh datang. Kan datang lagi, batas cuti itu ya Rabu besok loh. Iya. Gitu. Mau maaf-maafan bilang gitu. Iya, saya juga lagi baring-baring Pak Intan telepon. Nyebelin banget ya dia. Ada ibu. Ya Allah. Bisa-bisa Efek puasa.